Oke, ada yang bertanya, katanya itu mesin adem kayak gitu, kalau digeber langsung apakah masih adem? Saya jawab dulu. Yang pertama, kalau kondisinya masih baru, mesin baru di bawah, baru overhaul ya, terus bloknya baru banget, itu belum boleh digaspol gitu. Karena kalau nanti digaspol masih padat, ya harus penyesuaian dulu gitu. Itu yang pertama. Tapi tenang, kita masih banyak bukti, tenang, santuy. Karena kita udah biasa di bidang itu, ya sudah, jangan takut. Ini kita update dulu ya. Ini mesin-mesin yang sudah beres, tinggal nunggu ada yang sebagian yang restorasi cat ya, jadi cat lagi. Ini Tornado ya, Tornado udah beres. Terus ini motor yang kemarin komorot ya, korban model road race. Sekarang mesinnya udah, wah sedap dah, harian touring tapi bisa dibawa ngebut gitu. Terus ini juga udah beres, poson kita udah siuman juga. Nah tadinya mau nyobain punya kita juga nih, ini udah bloknya itu udah setahun lebih ya, kalau nggak salah sih masih di sana, berarti hampir 2 tahunan lah ya, udah mau Januari lagi. Ini hampir 2 tahunan, ini sering dipakai geber-geberan sama kita, cuman ini bloknya blok OB ya. Jadi ini super adem banget ya, udah lama nggak dihidupin, ntar kita hidupin lagi. Tadinya mau itu, cuman kondisinya susah, harus geser-geser dulu dan banyak barang di bawahnya. Terus kalau RK mah aman lah. Nah ini yang akan kita contoh ini kan apa namanya bloknya, ini punya si Om siapa? Ini si Om Ruli udah tinggal ini ya, masang bloknya, habis filter, habis porting. Terus ini porting ngebenerin cebokan ya. Terus yang Satria ini lemes ya, Satria ini lemes, yang Ono mah lagi overhaul. Oke, nah ini yang udah nempel, udah lama di kita, ada sebulan ya tidak? Hampir ada sebulan lah. Ini orang Puncak, nunggu nanti karena headnya 125 jet ya pengennya. Cuman ini pakai head nanas, dan ini yang sering digimikan orang-orang, head nanas itu berisik gitu. Dan ini udah dibejek-bejek, udah lepasin kain ya, jadi udah selesai penyesuaiannya. Ini di motor kita Scoopy ya. Ini sebagai contoh aja gitu. Habis dipakai geber-geber atau udah pernah dipakai geber-geber, dipakai kebut-kebutan, apakah masih adem? Coba deh hidupin tuh. Cek ya, ini udah mode gaspol, dilangsamin aja. Udah gitu aja. Nah, tungguin, mau sepi. Nah, ini super adem banget. Dah. Adil. Nah, gini lebih enak kali ya. Jadi intinya, yang sering bertanya seperti itu tuh ada banyak golongan-golongan tertentu. Jadi ada yang memang dia dengar dari orang, itu mantan juga digeber berisik gitu, ada gitu. Terus ada yang cuma dengar doang, nggak pernah, mungkin ya seumur-umur belum pernah punya motor yang memang dia bisa adem banget gitu. Itu mungkin. Jadi di situ sering berasumsi ya. Sekedar meluruskan aja gitu. Sebenarnya gini, kalau sekarang bahasanya gini aja, pabrikan aja lah gitu. Bahasanya pabrikan. Sekarang teman-teman yang pernah beli motor dari dealer langsung gitu kan, itu motor udah selesai penyesuaian, apakah mesinnya terus langsung berisik? Enggak dong, iya kan? Ya artinya apa? Tuh mesin ketika kondisinya segar, nggak bakal teman-teman, nggak bakal yang namanya ketika digeber, ketika udah perjalanan jauh gitu kan, terus langsung berisik gitu kan. Seumur ini sih, kalau saya pribadi ya, dengan kondisi mesin yang sehat, ya biasa aja gitu. Karena kalau saya pribadi juga sering ngebuktiin hal seperti itu gitu. Ternyata cuman gimmick ya. Orang-orang mungkin bahasanya, adem itu kan habis di filter. Setelah filter ya udah gitu. Banyak kok saya sering banget coba scroll ke video-video saya ke bawah. Perihal berisik di ranking itu sensitif banget. Banyak yang berisik yang penting enak kali. Ya alhamdulillah, itu salah satu orang-orang yang bersyukur gitu. Ketemunya orang-orang yang bersyukur, dikasih berisik, yang penting motor aman gitu kan gitu. Cuman nggak semua, kita nggak bisa menyamakan frekuensi gitu. Beda kepala itu beda pola pikir gitu, beda kepala itu beda tujuan gitu, beda keinginan seperti itu ya. Kita mah ngobrolin yang adem itu untuk orang-orang memang yang suka adem gitu. Sama kita juga orang-orang yang santuy aja terhadap berisik, terhadap ngetek itu udah banyak video-video kita yang berisik. Pokoknya kayaknya nggak ada deh ranking terberisik, yang paling berisik gitu di sampai touring 900 km gitu. 900 km gitu kan. Ada yang chat juga 900 kg katanya Mang. 900 kg. Gitu ya. Jadi biasa aja, di sini udah hal yang biasa. Teman-teman yang udah sering ke sini itu teman-teman owner-owner yang sudah sering ke sini, mereka udah paham gitu.
terus saya pos-1 berisik, wah itu udah nggak wajar gitu. Tapi kalau memang dia prinsipnya berisik penting, asik nggak asik gini-gini, ya itu udah masing-masing aja. Itu kan kita berbicara tentang konteks atau tentang perihal yang mesin berisik gitu. Di ranking katanya saya yang sering lihat di grup, lihat di postingan-postingan orang, ranking itu nggak bakal bisa adem gitu. Dan buktinya sampai detik ini Barok pun sekelas Obean gitu, udah lama banget gitu ya, udah setahun, hampir 2 tahun ya, karena di sana juga udah hampir setahun gitu. Di sini juga di sana udah setahun, di sini hampir setahun lagi gitu. Udah hampir 2 tahun, biasa aja gitu. Masih super adem gitu, nggak ada yang panas gitu terus jadi ngetrek, jadi berisik. Alhamdulillah gitu. Teman-teman bisa main ke sini, sowan, ketemu sama kita, pengen tahu dong, pengen ngidupin Barok, silahkan. Motor nggak pernah diapa-apain sampai berdebu. Jarang dipakai touring gitu, karena kita alhamdulillah kesibukan setiap hari, dan bengkel juga masih butuh saya. Customer masih banyak yang pengen digarap sama saya gitu, jadi nggak bisa saya enaknya meninggalin bengkel demi untuk kepentingan misalkan ya holiday kayak gitu. Ya ada nanti saatnya ada, cuman nggak yang sepada acara, ada masanya. Saya udah cukup, alhamdulillah cukup puas. Ketika dulu belum nikah banyak sering ketemu segala acara-acara touring, terutama ke Jateng ya, banyak banget, sering banget gitu. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang kenal kita dari The Bandung Kingers ya, di bawah naungan RBB dulu ya, tapi nggak tahu sekarang. Pokoknya udah lama lah, udah nggak pernah ini lagi, udah vakum ya. Jadi dulu udah sering kayak gituan. Sekarang udah punya keluarga, sekarang udah punya anak ya, jadi fokus ke keluarga dan anak gitu teman-teman. Jadi intinya kalau yang masalah berisik, teman-teman bisa konsultasikan. Kenapa sih motor tadinya adem, dibajak berisik? Nah berarti itu ada sesuatu Kang, atau semuanya ya, Mas Bro gitu kan. Itu pasti ada sesuatu. Nggak mungkin yang namanya motor awalnya adem terus dibajak berisik, pasti itu ada sebab. Nggak usah ranking lah, Ninja aja gitu. Ninja mungkin setelannya irit, kurang osam apa segala macam. Intinya konsumsi BBM dan oli samping itu nggak cukup, itu pasti bermasalah gitu. Atau kedodoran pun, kebanyakan pun itu akan menimbulkan bunyi gitu. Makanya kan mungkin apa ya, kalau berbicara tentang ilmu pasti ya orang punya ilmu masing-masing gitu. Tapi kan ilmu seperti ini nggak bisa yang ibaratnya kita harus posisinya segini, harus segini, atau dia hitung detailnya lah gitu. Karena pada kenyataannya tetap kita tuh praktek di lapangan itu ya penting gitu. Jadi belajar dari jam terbang, dari pengalaman kita tuh ya itu yang paling berharga gitu. Dan nggak semua orang mampu kayak gitu. Jadi intinya kalau untuk teman-teman masih percaya gimmick ibaratnya, atau sampai detik ini masih kekeh dengan pendirian sendiri bahwa ranking itu udah pasti berisik, ya teman-teman boleh main ke sini, sowan ke sini, kita diskusi bareng gitu kan. Apa aja sih yang menyebabkan ranking itu bisa berisik gitu. Karena itu sebenarnya ilmunya mahal teman-teman, nggak semua orang bisa gitu. Meskipun udah banyak, maksudnya mekanik-mekanik yang bisa tuh banyak. Cuman kalau dia tuh merata semua orang bisa bikin motor adem itu hanya beberapa gitu. Ya. Jadi nggak bisa disamaratakan bahwa ranking itu semua mesin berisik. Kayak gitu teman-teman. Jadi dipastikan ketika tuh mesin adem, suaranya adem gitu, mesinnya dingin, suaranya adem gitu kan, nggak berisik, terus dibawa ngebuat panas segala macam, terus jadi ngepek parah, ya berarti ada sesuatu gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Kalau kondisi part-partnya baik-baik aja, kondisi part-partnya sehat gitu, dan pemasangannya benar, insya Allah gitu. Karena ini lagi banyak banget kasus yang tetap kekeh dengan asli sinotanya gitu kan. Mereka belah mesin misalkan di orang gitu kan, atau belah mesin sendiri, atau overhaul ya, perbaikan mesin full itu sendiri, dan semuanya part baru ya, semuanya part baru tanpa rasio, karkas baru, terus tanpa crankcase ya, crankcase masih bawaan gitu kan, terus kopling baru. Pokoknya yang nggak baru itu cuma rasio. Dan pada kenyataannya motor dihidupin tetap berisik sekalipun pakai blok baru gitu. Artinya bukan masalah partnya yang semua baru ya kan, tapi mungkin ada seni tangan di dalam itu teman-teman ya. Jadi yang alhamdulillah yang orang-orang udah kesini mungkin udah sering banyak banget yang ngerasain tuh garapan-garapan dari kita gitu kan. Kok jadi jauh banget sama yang kemarin, ya alhamdulillah, syukur gitu. Makanya alhamdulillah sampai detik ini nama kita ya masih stabil gitu. Gak ada yang ibaratnya mungkin ya yang nggak suka, wajar lah, namanya orang hidup tuh udah wajar yang nggak suka mah gitu. Tapi dalam normalnya gitu kita ngegarap motor nggak ada sampai orang yang di belakang atau gimana. Alhamdulillah belum kedengar. Mungkin Allah masih nutupin aib saya gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita punya ilmu, ketika kita ngerasa benar, kenapa kita harus takut? Ya kan? Kenapa kita harus takut dengan garapan kita, dengan hasil yang kita sering edukasikan, sering ditestimonikan gitu. Kenapa kita harus takut? Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman boleh silakan sharing sama saya. Kontak ada di foto profil ya, tinggal klik aja, atau lihat lokasi saya ada di beranda atau di bio saya ada. Ya, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat, dimudahkan semua rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Ya, amin. Gaspol.